Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, mungkin kita perkenalkan diri dulu kali ya. Iya boleh. Iya, dari saya ya. Kita perkenalkan, sebutin nama sama sebutin hobi aja tuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursal Rafsanjani. Hobi saya tuh memancing. Terus yang di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Hobi saya mancing juga. Perkenalkan, nama saya Gia El Taska. Hobi saya mancing juga, sampai kita pergi ke mancing mulu. Perkenalkan, saya Diki. Hobi saya nanti juga. aduh pada mancing semua ini ya. Perkenalkan, nama saya Andi Fadila. Hobi saya main sulap. Main sulap, iya. Perkenalkan, nama saya Ica, hobi saya catur. Perkenalkan, nama saya Lala, hobi saya bernyanyi. Perkenalkan, nama saya Ara, hobi saya menyanyi. Terima kasih teman-teman. Sama. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, teman-teman udah pada tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Katanya udah ini mah. Sejauh ini Udah belum? belum sih. sih. Apa tuh? Kalau Bang Diki tadi katanya udah tahu. Iya, Bang Diki udah tahu mungkin belum. Belum. Jadi saya jelaskan sedikit, bimbingan kelompok itu yaitu suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh kelompok yang di dalamnya ada pimpinan kelompok. Terus tujuan bimbingan kelompok ini yaitu untuk melatih keberanian kita, menambah wawasan kita, terus biar kita berani berargumen di depan banyak orang. Nah, sebelum itu di sini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama itu topik tugas yang saya kasih informasikan dari saya sendiri, dan topik bebas itu dari teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih topik gitu, topik bebas atau topik tugas, memilih. Menurut saya dari abang dulu gitu ya. Boleh, Siapa boleh. yang membahas apa gitu, nanti kita ngikutin. Tapi nggak bisa gitu mas. Penjelasan tadi Ya. itu antara pilih topik bebas atau topik tugas. Nah, ketika memang topik tugas itu yang diberikan oleh pimpinan kelompok, berarti kita sepakat apa yang diomongkan dia itu menjadi topik kita. Ketika memang menjadi bebas itu adalah saran dari kita sih sebenarnya. Makanya ini dipertanyakan kembali kepada kita. Tapi dia itu surat saya. Usulan. Apakah berarti abang ini sepakat ketika memang itu topiknya topik tugas? Tapi itu sepakat gua. Sepakat untuk tugas. Saya gitu. Nah, dari pimpinan tersebut gitu tuh. Tapi gimana itu tuh yang lain juga? Itu usulan hanya dari saya seorang diri gitu. Mungkin. Ada topiknya dong mas. Mas Diki Mas gimana? Mas Diki. Dia belakangnya si pemimpin ada tugas Yang lain, Ya, ya misalkan kalau dari saya tuh, topik dari saya tuh pengen ngomongin tentang pungli. Ya. Teman-teman tahu kan pungli yang banyak sekarang yang terjadi, pungli di tempat-tempat wisata, malah kayak di Alfamart tuh ada tulisan palang parkir gratis ya, tapi masih ada tukang parkir. Itu gimana itu teman-teman? Kalau dari saya gitu ya, ini masuk untuk kita POV-nya ataupun sudut pandang dari pelaku mungkin ya sebutannya. Kalau dari saya itu salah satu peluang untuk ya mengamankan wilayah gitu tuh, untuk mengamankan wilayah supaya minimarket ini bisa dipergunakan untuk wilayah sekitar. Jadinya mengambil orang-orang yang pengangguran itu bisa bekerja seperti itu sih sebenarnya. Kalau dari saya seperti itu, jadi mengambil peluang lah. Tapi kan terus buat apa gunanya
palang parkir gratis itu kan berarti pihak supermarketnya udah ngejamin itu kendaraan kita, misalkan kendaraan kita nggak bakalan hilang. Oke. Kalau seperti itu jelas ya. Iya. Kalau seperti itu bukan lagi tanggung jawabnya dari supermarketnya, karena yang bertugas di situ adalah tukang parkir di situ. Jadi jika terjadi apapun, misalkan paling parahnya itu kehilangan, itu tuh sudah menjadi tanggung jawab si petugas atau pelaku yang ada di situ. Nah, izin masuk juga ya, sedikit menyambung juga ya ke teman-teman sekalian. Saya ingin menjelaskan juga ya, pungut itu kan ada pungutan liar kan ya, secara general gitu. Nah, pihak yang dirujukan itu di minimarket, itu menurut saya sah-sah saja, asal kita ikhlas gitu ya. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, bilang aja baik-baik, nggak ada rezeki atau apapun gitu. Karena yang saya rasakan gitu ya, ketika saya di minimarket dan saya bayar parkir gitu, saya ke dalam minta apa gitu, itu memang ada sebagian yang dijagain motornya. Apalagi pas itu saya ketika sedang rest di suatu Alfamart, itu turun hujan ketika saya lagi belanja dan helm saya dirapihin. Jadi tergantung situasional dan kondisional di sana gitu. Kalau emang ketika tukang parkir ini tidak apa-ngapain terpindah dari itu, saya tidak ikhlas. Jadi menurut saya pelan parkir gratis itu ya hanya simbolis saja sih. Mungkin gimana bagi teman-teman semua ada lagi? Mungkin dari Kaliki yang dapat ya. Menurut saya itu, saya kan pernah ya jalan-jalan jauh. Saya mampir di supermarket. Saya itu pernah itu dijagain sama pungli yang ada tulisan ada yang gratis itu. Tetapi kenapa di tetap motornya itu ada kehilangan, contohnya helm. Kenapa di pungli itu tidak ada kewajiban atau ada tanggung jawabnya lah, gimana itu? Menurut kalian semua itu gimana? Menurut saya itu biasanya ada pelan kayak gini kan, jika ada kehilangan kendaraan atau helm atau segala macam milik pribadi, itu bukan tanggung jawab kami, begitu kan? Itu sebenarnya yang nulis itu bukan para pelaku dari pungli itu sebenarnya, yang nulis itu dari pihak supermarketnya. Dan jika otomatis jika para pungli itu bekerja di situ, toh tugas tukang parkir ya, tukang parkir itu tugas apa? Menjaga kendaraan dan mengatur kendaraan, benar dong? Nah, jika ada kehilangan atau ada kemungkinan yang buruk, itu semua tanggung jawab dari itunya. Nah, karena ya memang pekerjaan beliau itu seperti itu gitu tuh. Jadi begitu. Kalau yang lain ada pendapat lain? boleh dari teman-teman sebelah kanan saya. Izin menambahkan ya, izin masuk. Mungkin kalau menurut saya yang tadi dikatakan, yang tadi kakak bilang itu tentang pungutan liar yang dimana itu tanggung jawab tukang parkir ya. Mungkin itu kalau misalkan untuk jadi tanggung jawab tukang parkir kan berat ya, karena dia emang di situ kan emang cari pekerjaan. Kalau misalkan menurut saya kalau ini saran ya, jadi mungkin si tokonya itu ya, entah itu Alfamart atau Mini, toko atau tempat makan sekalipun, mungkin dia harus menyiapkan satu lowongan untuk pekerjaan tukang parkir. Jadi dia ya, karena kan dia si tukang parkir itu udah ngamanin tempatnya ya kan, udah ngamanin tempatnya biar nggak terjadi apa namanya mungkin pengambilan motor apa sih kayak maling gitu kan, jadi biar nggak ada kehilangan atau apapun itu. Jadi kan itu udah otomatis sebenarnya dia tukang parkir itu udah sedikit berjasa gitu kan buat si tempatnya itu kan. Jadi dia tuh nggak nggak, jadi kayak terjaga aja gitu kalau menurut saya. Dan di sisi lain ada hal buruknya juga gitu di saat ada tukang parkir ini. Kalau misalkan kita sebut sebagai pungutan liar, itu dia nggak ada bukan nggak ada kaitannya, dia tuh harusnya punya izin dulu gitu tuh, punya izin dari si tempatnya itu, boleh nggak saya nih jadi tukang parkir di sini gitu, biar enak aja gitu, bahasanya tuh kayak lebih kayak
kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi mereka bisa ikut bantu juga gitu. Jadi kan kalau misalkan kalau si tukang parkir sendiri mungkin bisa disebut pungli kan apa namanya, kalau misalkan pandangan saya itu kan sedikit hal yang apa namanya kurang baik ya, ada hal negatifnya karena pungli itu komisi kecil sih kalau misalkan dari saya. Jadi semestinya si tukang parkir harus izin dulu sama yang punya tempat, dia nggak disebut pungli gitu. Jadi ada hal kerjasama gitu sih. Itu kalau kata saya, soalnya kalau misalkan dia sendiri nih, dia inisiatif sendiri pengen jadi tukang parkir sendiri lah gitu, dia disebutnya pungli. Nah pungli itu di mata kita itu ya korupsi kecil, itu nggak baik gitu. Nah kalau mau dia izin sama yang punya tempatnya gitu. Boleh nggak misalnya jadi tukang parkir di sini gitu kan, kalau misalnya udah diizinin kan enak ya. Jadi kita nggak bisa nyebut dia pungli karena dia juga udah ada izin untuk bekerja di situ gitu sih kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Sama izin masuk, saya setuju sih sama kata-kata saya barusan. Jadi emang lebih baik di beberapa tempat itu disediakan lowongan untuk menjadi tukang parkir atau mungkin security katanya. Parkir resmi. Iya, karena ya tadi kan pungli itu termasuk kan korupsi kecil ya, dan itu juga ada beberapa saya sempat baca dan dengar. Jadi justru apa ya, penghasilan tukang parkir itu walaupun mereka kerjanya nggak resmi, nggak dapat izin segala macam, sama orang-orang yang emang ada usaha yang mengikuti apa ya seleksi untuk kerja dan kerjaan yang belum tetap, itu terkadang lebih banyak penghasilannya orang-orang yang seperti ini. Jadi menurut saya emang merugikan aja dan kurang adil jadinya. Jadi ya salah satu caranya untuk menangani ini mungkin ya dengan itu, dengan beberapa tempat itu menyediakan lowongan untuk orang-orang yang apa pengangguran dan tidak kesana nggak pungli aja gitu. Ya, izin nambahin juga ya. Jadi terkait pungli di segala sektor itu menurut saya ada keterikatan daripada oknum yang mempunyai otoritas di wilayah tersebut. Kamsi lah ya, kamsi. Entah kamsi, entah instansi, itu tergantung kondisional di sana. Jadi ketika ada suatu bangunan yang ramai gitu, yang mana sering dikunjungi seseorang atau siapapun, itu kan ada celah. Nah ketika dia melihat peluang di situ, pasti ada yang atasnya suruh menyuruh gitu, anak buah untuk bertugas di sana gitu. Jadi emang pada dasarnya mereka juga minta izin gitu ya ke sini, cuman kan dari pihak setempat itu tidak memberikan. Cuman ya mau gimana gitu kan, dari atasnya juga kan sudah kuat gitu backingannya. Jadi seperti itu. Terus untuk pembagian juga itu bagi hasil dengan pihak backingannya. Misalkan di wilayah tertentu gitu ada backingan di atas, setiap hari itu bagi hasil entah berapa sekian gitu. Jadi kita mau memberantasnya juga gimana gitu ya, ada keterlibatan di dalam sektor instansi atau ini. Tapi kalau menurut saya pungli itu kayak yang menjaga parkir itu kayak simbiosis mutualisme sama yang mempunyai apa namanya lapaknya tuh. Ya kalau seperti mereka bekerja sama, yang punya lapaknya juga terjaga karena motor mereka aman, dan bapak-bapak yang jaga parkirnya juga mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi kalau menurut saya sih kalau seperti berparkir itu jangan dibatasin seperti satu parkir satu motor 5.000 atau 10.000, tapi harusnya ikhlas kayak gitu loh. Kan kebanyakan orang tuh masuk ke dalam lapak tuh kita kan buat belanja ya, udah gitu kita keluarnya juga kalau seperti dikasih parkir 5.000 kita masuk ke sana cuma sebentar doang, otomatis kita juga kayak sia-sia dong gitu ya, kemahalan. Kecuali kalau seperti kita masuk tapi kayak si-kelas kayak gitu kayak 2.000, itu juga seperti kayak kita masuk contohnya ke restoran lah,
kan di restoran biasanya ada tuh parkirnya, satu motor 5.000 atau 10.000 gitu kan, otomatis restoran tuh banyak kan ya pengunjungnya, sampai banyak dah di atas 10, 20, 30, 40 pengunjung. Jadi kalau total itu banyak orang yang mengira parkir orang parkir itu banyak penghasilannya, ya mereka dari situ dari taksi itu kebanyakan minimal ya si kelasnya aja, soalnya kan kalau seperti si kelasnya kalau dari satu orang 2.000, 3.000 atau 4.000 juga dia kecukupan gitu. Makanya orang-orang pada sebel gitu ke orang yang kuli itu. Tapi ada juga yang misalkan kita masuk ini mau narik uang ke Alfamart tuh, apalagi kita masuk terus nggak jadi narik kan, minta parkir, nah kita kasih 2.000 malah ngedong ini segini sih, gimana orang ngejaga motor di sini sampai panas-panasan gitu ya. Izin masuk ya, dari pembahasan yang mungkin sedikit saya simpulkan gitu. Permasalahannya pungli yang dikonotasi yang dianalogikan oleh tukang parkir. Nah, menurut saya ketika emang solusi dari permasalahan tersebut harus ada naungan yang membuat tata tertib tersendiri untuk menjaga suatu otoritas wilayah, atau emang ada naungan yang bukan dari instansi melainkan dari relawan gitu tuh yang memprioritaskan jasa dia untuk menjaga menjaga kendaraan segala macamnya gitu ya, supaya itu dia menjadi tertib dan bisa masuklah ke dalam suatu mitra yang nanti jelas dia jelas tuh tujuannya apa, relawan ini segala macamnya, ataupun nanti jelas di dalam entah pembagian hasilnya atau gimana. Yang penting secara komunikasinya jelas dan tujuannya pun jelas gitu. Entah ini dibebaskan untuk kepada instansi ataupun para komunitas relawan. Jadi itu biar tertib, biar nggak tiba-tiba datang dari tukang parkir terus keluar tiba-tiba dari tukang parkir gitu tuh. Ketika emang ada helm dalam motor terus di kedua hujan nggak diampiin, nggak di apa ibaratnya ya dirapikan lah supaya tidak kena air segala macamnya. Karena orang-orang yang tidak punya keterikatan ataupun hanya menjaga motor kendaraan yang biasa saja itu ya menurut dia tanggung jawabnya ya cuma ngeluarin orang ataupun ngebantu orang ketika keluar doang. Itu tidak ada tanggung jawab lebih ketika emang saat hujan kondisi dan seperti apa segala macamnya. Ya itu dia berpikir tanggung jawabnya hanya membantu orang ketika keluar. Beda halnya ketika emang dia terikat di dalam instansi ataupun komunitas relawan gitu ya, untuk dia berfokus pada jasa gitu tuh. Karena emang secara kesepakatannya sudah dijelaskan segala macamnya, pasti lebih tertib lah ketika emang seperti itu. Itu sih dari saya gitu. Mas Diki pun seperti itu kayaknya. Ya, pandangan Mas Diki seperti apa terkait komunitas? Izin menambahkan lagi teman-teman sekalian, pungli. Oke, kita tadi kan berujuk kepada pungli di sektor parkir gitu ya. Kan pungli itu banyak nih ya, merajalela itu di Indonesia, apalagi di tempat wisata gitu. Betul. Tempat wisata, tempat apapun itu bisa jadi peluang. Karena apa? Pada saat pungli itu tercipta karena orang desa itu malas, SDM-nya kurang lah gitu, SDM-nya rendah, kurangnya etos kerja, atau ini kayak simpel gitu, kerja cuma jaga-jaga ini tidak peduli apa dia ada tinggal balik gitu, minimal ngasih apa gitu ke tempat wilayah yang dia ingin. Kan saya pribadi juga pernah ke suatu wisata gitu, adalah gitu tempat-tempat gitu. Itu kita terkena pungli beberapa kali gitu ya, paling belum sampai ke tempat tujuan dia bilang agak gila itu kan segala macam. Ya ternyata pada saat orang-orang itu pada malas gitu, cuma ngejaga-jagain aja, dan dia pun bisa sampai saat ini gitu, sampai saat ini melakukan bully ya I don't know gitu tuh, kenapa dia bisa sampai sejauh itu tuh, maksudnya sekuat itu.
sih mungkin ya ada keterlibatan lagi menurut saya gitu. Tapi efek samping dari misalkan kita ngebahas tadi destinasi ya misalnya gitu. Efek samping dari apa ya? Kita selaku yang pengen datang ke destinasinya itu gimana sih? Ada perasaan apa gitu? Teman-teman sekalian punya perasaan gitu ketika Ke destinasi Iya. tapi dipungliin ataupun gitu ya. Mungkin kalau saya waktu itu pernah ke mana ke tempat yang apa tuh di Cirebon ya, dan apa tuh ya lupa yang dia tuh banyak banget penghuninya gitu kan, jadi baru dikit jualan ayo teh gitu kan minta gitu. Jadi jujur ya, mungkin bukan saya aja yang ngerasain, tapi mungkin semuanya merasakan ketidaknyamanan dari kita. Jadi bukannya kita merasa apa ya senang atau apa gitu kan ke tempat wisata, tapi kalau kayak kenapa ini malah dipungut duit lagi, bukan duit lagi, kenapa gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga jadi PR juga sih ya. Sebenarnya tadi kata kakak kan mungkin ada yang sakit pautannya. Iya. Kalau kata saya kalau pandangan saya mungkin ada sangkut pautnya. Cuma itu sebenarnya balik ke dirinya sendiri. Tadi yang kata kakak malas mungkin ya. Itu balik ke diri dia sendiri ketika dia pengen apa belum dia kerja keras, tapi dia bakal kerja dong. Kalau saat ini dia nggak ada keinginan untuk apa namanya merubah diri dia gitu jadi lebih baik, itu yang pertama. Jadi poin kalau yang saya pikirkan sedikit, poin yang pertama itu mungkin tentang kesadaran diri dia ya dalam hal-hal seperti itu. Kalau dia tahu itu hal yang nggak baik cuma minta, sedangkan dia punya otak dong untuk gimana sih caranya kerja banyak tahu gitu kan. Dan yang kedua mungkin dari pemerintah negara juga yang harus menyediakan banyak kerja itu. Jadi biar kita tuh enak gitu tuh kayak oh jadi ini tuh ada loh yang buat nggak berpendidikan gitu kan, ada mungkin ya, jadi nggak usah yang namanya minta gitu kan. Tapi kalau kan kalau misalnya kayak gitu jatuhnya kayak dia jatuhnya tuh kayak gimana ya, kayak kurang nyaman aja kitanya, terus kayak nggak ada pantauan dari dari pemerintah sendiri gitu kan. Harusnya dipantau gitu kan, mau internalnya harusnya mereka tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada penghuni harusnya dari dinas sosial mungkin mereka harusnya datang gitu kan, ditanyain kenapa penghuni segala macam, itu kan panjang kan lebar jadinya. Itu sih kalau kata saya. Jadi balik lagi ke poin awal, saya kurang nyaman kalau misalkan ada tempat wisata yang banyak penghuninya, termasuk kemarin ada berita di Sarita atau di Sarita di Pantai Labuan yang kalau saya itu kan sampai masuk berita yang lewat jembatan aja dipungut gitu kan. Itu kan salah satu SDM yang rendah banget gitu kalau kayak gitu. Dan sedangkan di jembatan itu tuh ternyata yang bikin itu masyarakatnya, dia nih bukan dari pemerintahnya. Jadi mungkin dia mikir ya gue udah bikin gitu kan, gue naruh ya kalian bayar gitu kan. Harusnya dari pemerintah wisatanya juga harusnya menyediakan gitu biar kita yang berwisatanya juga enak gitu kan. Itu sih kalau kata saya, dia memanfaatkan aja gitu. Mungkin ada tambahan. Tapi ya kalau seperti dari saya kan sebenarnya wisata yang di Indonesia itu seperti pantai-pantai lain itu mereka tuh kayak gratis gitu, maksudnya udah disediain sama pemerintah biar kita ada aja gitu orang yang ngelolanya. Kan udah kayak ini wisata gitu pantai, jadi kan sama pemerintahnya kan udah disediain kayak seperti tempatnya udah kayak didesain gitu biar bagus gitu. Tapi ada aja gitu orang kalau seperti itu tuh kesana harus masuk gitu. Pas masuknya kita harus bayar dipinta-pinta, apalagi sampai paksa gitu. Tapi ini yang dipertanyakan, kita dikasih kita ngasih waktu untuk apa, sedangkan dia minta-minta di situ tuh kalau sampah masih berantakan gak suka diberesin, udah gitu kayak ancur dah. Padahal wisata yang kita kenal aja Pandeglang. Nah di Pandeglang tuh padahal wisatanya pada bagus, tapi rusaknya tuh karena mereka pungli, banyak yang pungli. Jadi mereka kayak mengambil orang ini, mengambil uang dari orang lain itu kan kayak paksaan gitu kan. Sedangkan dia nggak bekerja, dia cuma minta doang gitu, sampahnya nggak diambil, itunya
di daerah saya juga, saya kan pesisir pantai ya. Nah di situ tuh padahal gratis gitu loh, tapi ada aja gitu orang yang tidak bertanggung jawab yang meminta kayak supel gitu, kayak sampai pernah pas waktu itu masuk ke situ ya, ke tempat wisata, bilang aja orang sini bang, baru dia bilang enggak ini enggak apa namanya, Nggak usah ngasih ya duit. nggak usah ngasih duit. Gini aja, ada nih satu contoh seperti kita mau masuk ke tempat wisata, tapi kita dipuli-puli gitu, ngomong aja orang sini apa mau dilaporin, nanti dia bakal takut loh. Soalnya dia juga kalau seperti kita yang bertindak, kalau seperti kita yang ngomong, kayak dia juga takut. Soalnya itu nggak ada undang-undangnya gitu loh. Emang ada undang-undangnya nggak sih? Maksudnya nggak sah gitu, termasuk ilegal juga. Tegas berarti. Iya, kita juga harus tegas gitu. Tapi mungkin kan mereka juga sebenarnya nggak mau jadi pungli gitu, nggak mau mulia kan. Mereka mau kerja ke sana sini kan nggak pada diterima. Sekarang kan orang dalam ya semuanya. Kita mau kerja tuh orang dalam kan, kita kurang lapangan kerja. Ya kalau misalkan untuk masalah orang dalam berarti kita membahas tentang meritokrasi gitu tuh, membahas tentang ya orang yang diterima itu sesuai dengan potensi kita, itu meritokrasi. Ya, ya segala sesuatunya emang harus diberantas dari pusat dan harus ada penegak hukum yang menjadi mitra kritis lah di dalam instansi ataupun segala macamnya untuk membahas tentang orang dalam gitu ya. Cuma kalau ngebahas kita masalah pungli berarti apa yang kita diomongkan sebenarnya dia meminta duit jasa, cuma dia tidak melakukan pekerjaannya kayak gitu kan kita ya. Enggak di apa, cuman minta aja. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka berpikir kan kalau seperti orang asing masuk ke wilayah, mereka berpikirnya oh pasti ini kita bayar ini karena mereka mendesain gitu, apa sih namanya, membagus-baguskan tempatnya tuh, padahal enggak, itu uang dari pemerintah. Mereka tuh kayak memanfaatkan gitu. Contohnya di wilayah saya begitu. Makanya kalau seperti masuk ke sana bilang aja orang sini bang gitu. Tapi Ya, di wilayah Ica orang-orang yang menjaga pantai ataupun membersihkan pantai segala macamnya itu dibayar nggak sama dinas pariwisata? dibayar, ada yang dibayar kan, Ada yang dibayar. ada apa namanya tuh yang penjaganya tuh apa ya sebutnya ya? Masih. Nggak tahu. Resepsionis. Nggak tahu. Pokoknya itu aja kan, setiap tempat wisata tuh pasti ada kementeriannya kan. Ya. Otomatis dia udah menanggung jawabkan satu orang. Tapi ada aja gitu orang yang ya begitu. Tapi iya emang sih. Saya waktu itu pernah ke tempat wisata, saya nggak mau menyebutkan kata karena mau menyebutkan. Tapi waktu itu saya sempat mampir di salah satu supermarket ya, dan balik lagi kayak tadi, itu tuh ada parkir gratis. Dan di situ juga tertulis jelas kayak segala kegiatan tim tanggung jawab kami gitu. Tapi di situ ada tempat parkir yang saya sebutnya pungli. Kenapa saya sebut pungli? Karena pada saat itu saya sebenarnya tidak ada masalah sama tukang parkir yang mau ada parkir tulisan parkir gratis atau enggak, saya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman pada saat itu saya ke dalam supermarket itu, saya melihat dari jendela itu mereka tidak melakukan tugasnya secara prosedur ya, maksudnya sesuai prosedur lah, tidak menjalankan tugasnya gitu. Beliau malah ngopi sama teman-teman, mau nongkrong gitu tuh. Yang seharusnya menjaga ya, maksudnya gitu tuh, menjaga. Tapi ini malah ngopi di mana gitu sampai nggak terlihat di pandangan mata saya. Pas keluar saya ketika saya keluar, beliau datang lagi, tiba-tiba narik motor gitu. Dia hanya goceng. Loh, saya nggak terima dong, maksudnya apa nih gitu tuh. Motor saya nggak dijagain nggak apa, tapi bagian ini datang gitu. Cuman saya di situ tetap kayak berpikir positif thinking ya, mungkin benar yang dikatakan tadi, mungkin mereka berpikirnya hanya membantu keluar gitu. Cuman ya udah gitu. Masalahnya yang jadi permasalahan saya itu sebenarnya itu pekerjaan yang halal tapi diharamkan sama mereka sendiri seperti itu. Cuman itu balik lagi bagaimana pandangan kalian. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Sesuatu yang mulia sebenarnya untuk orang. Cuma kalau meminta karena
lebih bantu pemberi ya. Gitu ya. Yang tangan di atas. Kalau misalnya emang diminta emang yang bagus orang yang memberi. Mau tersebut positive thinking atau gimana? Itu lagi-lagi kita dibentrakan oleh mungkin kita sebutnya kita males ada omongan, males ada keributan segala macam, ya udahlah kita ikut segala macamnya. Walaupun secara nggak langsung kita ya nggak enak hati lah mau bayar ataupun ditembak lagi bayarnya untuk bayar parkir ataupun pungli-pungli yang lainnya gitu. Berarti nggak ikhlas ya, nggak ikhlas aja. Iya, makanya kita selalu ya berpasrah, akhirnya berpasrah karena nggak mau keributan segala macamnya. Kucing bang, seperti celengan. Iya, lumayan lucu juga itu beli ekstra doang. Kalau nggak dikasih mah ngedumel ya. Iya. Kalau nggak dikasih ngedumel mah. Nggak dikasih ke rumah gitu. Dikasih kita aja nggak rumah. Tapi terkadang ada juga loh yang tukang parkir dia nggak minta. Tapi Yang sikapnya tuh ada. ada. Tapi kan 1000/1. Iya, Ica pernah ngalamin pas waktu ke Alfamart gitu. Beliau nggak minta, tapi kita yang ngasih. Kan nanya berapa pak? Gak usah sih kasih, bukan segala ikhlasnya aja, ikhlasnya aja mau ngasih mau enggak juga terserah. Nah kita malah ini loh malah mau ngasih ke orang kayak gitu dibanding dia sini bayar gitu. Iya, mau ngomongin lah ya. Iya. Tolong lah hati kita ya. Iya, jadi kayak nih makanya baik banget gitu. Ya, emang ketika kita tuh lebih senang sama orang-orang yang kayaknya dia patut dibantu, jadi jiwa sosial kita tinggi, empati gitu seperti itu. Sebenarnya pekerjaan seperti itu jika mereka melakukan tugas dengan baik lalu bersikap baik juga, ya walaupun sifatnya tegas itu not bad lah ya, misalkan jangan terlalu di situ ini not bad sebenarnya, cuman kalau kucing kemudian hati bos itu maksudnya mah. Iya. Iya benar. Dan tukang Cuma parkir nih. Kenapa? kan yang bapak-bapak yang parkir tuh yang terkadang ada yang asik juga loh. Seperti pernah tuh yang sebelah sini kamu kan dengar? Enggak mana, kita kan beda rumah. Di mana itu? Tapi iya benar. Dekat itu. Iya saya ngerti. Iya. Jadi maksud teteh Ica tuh kalau kadang tuh kalau parkir ada yang asik kan. Ya contohnya yang di samping ini. Iya. Karena waktu itu saya pernah nemuin tukang parkir yang asik, saya ngobrol. Saya pakai namanya Pak Aldi bos. Namanya Pak Aldi. Tapi sekarang saya ingat mungkin beliau ingat lah insya Allah sama saya. Karena bagaimana penyampaian kita, bagaimana penyampaian mereka, gitu. Dan bagaimana kita mencocokkan sudut pandang di antara kita berdua sebenarnya. Dan yang balik lagi kayak gitu, bagaimana sifat, gimana caranya kita berinteraksi dengan mereka. Jika mereka yang ngotot, kita harus lebih rendah. Gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Sok, apa lagi? Ya sampai pas waktu itu kehujanan kan ya. Waktu itu pas waktu pulang ke situ bapak-bapaknya baik banget gitu. Sampai motornya tuh di sama bapak-bapak yang tadinya di pinggirin gak kehujanan banget udah gitu disediain duduk. Kan ada emang udah ada yang disediain duduk. Tapi yang bapak-bapak parkirnya tuh duduknya udah di lap-lap gitu. Sini duduk. Nah pas waktu duduk situ bapak-bapaknya juga asik joy katanya. Ih ada bisa diperkuin katanya ini ya kasus Valentine nih katanya Cak. Ih bapaknya ini ya katanya tuh kalau seperti anak sekarang tuh ya ngerti. Padahal itu udah kakek gitu. Udah gitu ya udah join. Jadi bapak-bapaknya tiba-tiba ngasih minum kan. Kalau seperti kita ngasih minum sama orang asing kan apa ya nggak boleh ya, tapi itu bapak-bapaknya masih bisa gitu minumannya. Jadi baik banget itu bapak-bapak yang kayak gitu tuh biasanya tuh dia berkah. Biasanya Namanya Aldi. Namanya Aldi. Bukan yang itu. Maksudnya bapak-bapak itu tuh yang nggak minta seperti sini bayar 5.000, sini bayar 2.000, 3.000 enggak, itu kayak sifatnya gitu. Jadi asik banget ya Allah, semoga di semua parkiran bapak-bapaknya kayak gitu. Amin. Jadi maksud itu ya. Jadi setelah saya simpulkan gitu, tentang efek daripada pungutan liar ini kepada masyarakat itu sangat merosakkan. Karena apa? Merosakkan.
Karena apa? Karena kita resah gitu dengan pekerjaan dia gitu kan. Apalagi di tingkat-tingkat ormas gitu kan, meminta uang keamanan. Terus yang membuat investor asing tidak mau berinvestasi ke tanah air ini ya karena itu birokrasinya kurang efektif dan juga ya yang memegang otoritasnya juga kurang gitu ya dari peraturan yang ada, kurang penegasan. Jadi ya bayangin aja ormas gitu ya yang kerjanya mungkin ada kerjaan cuman dia melabeli dia itu dari pihak ormas mana gitu meminta THR padahal karyawannya aja yang bekerja atau apapun belum tentu dapat THR gitu tuh. Dia udah hidup meminta pabrik PT atau apapun dan pelaku usaha UMKM meminta gitu kan, sangat merosakkan lah. Iya, itu kesimpulan menurut saya. Ya, terima kasih Bang Aldi. Ya. Rizky Rizky Fadila kan Aldi jadinya. Oh iya. Bang Adi untuk parkir. Pak Aldi tadi ya. Kita apresiasi buat Kita coba. Rizky. Jadi apa yang kita ambil dari kesimpulan omongan kita tadi? Kalau dari saya masih berpegang teguh misalkan gini, kan dia pasti ada naungan, tadi menjelaskan naungan suatu ormas atau organisasi masyarakat gitu ya, bisa disebutnya sebagai swadaya masyarakat Ya. Cuman harus diperjelas tujuan ormas ini seperti apa dan secara komunikasi kepada mitranya ataupun perusahaannya itu lebih jelas gitu. Ketika emang itu jelas dan komunikasinya bagus, itu tidak akan menjadi masalah karena tahu secara SOP pun secara kontrak tertulis juga pasti ada. Jadi harus diperjelas di situnya supaya tidak ada kebingungan, tidak ada kebimbangan dan tidak ada sakit hati lagi. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih apa tadi? Andi Ya. Terima kasih Kak Andi. Kita beri tepuk tangan kepada Andi. Jadi cukup segitu. Ya, jadi teman-teman kapan kita bisa ketemu lagi ini? Kira-kira apa? Nanti malam ya? Nanti malam. Nanti malam ngopi aja mas. Ngopi aja ya. Ngopi aja. Kita bahas Bahas aja ya. secara malas tentang pungli ya. Berarti nanti malam ini kita ketemu lagi. Di jam berapa ini? Jam malam-malam lah, Cibos. Jam 7, 8. Jam 8-an ya. Jam 8-an habis isaan lah ya. Iya, Habis isaan. Itu kan jam-jam relax sebenarnya ya, jam-jam nongkrongnya santai gitu. Dan segitu rata-rata juga makhluk hidup atau manusia itu sudah melaksanakan kewajibannya, sudah terlepas dari tanggung jawab. Oke, baik. Sebelum kita tutup di main kelompok ini, mari kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.